Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Dalam pertemuan kali ini kita akan berdiskusi tentang satu materi dalam filsafat ilmu dan logika, yakni berpikir kritis. Langkah-langkah untuk menguji sebuah informasi. Nah, untuk mencoba bagaimana kita menguji sebuah informasi, Anda bisa berlatih dari gambar berikut ini. Anda bisa lihat gambarnya, kemudian ada pertanyaan, apa yang dapat dikritisi dari tweetan di bawah ini. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir kritis itu dan mengapa berpikir kritis itu penting? Ada satu kutipan yang penting untuk kita ingat yang ditulis oleh Albert Einstein. Ya. Kutipan itu berbunyi, "The value of college education is not learning of many facts, but training the mind, but the training of the mind to think." Jadi sesungguhnya yang terpenting dalam belajar di perguruan tinggi itu adalah bagaimana kita itu berlatih untuk berpikir. Karena itu berpikir kritis adalah sebuah keterampilan atau skill penting yang harus kita miliki ketika kita menjadi seorang mahasiswa. Dan keterampilan berpikir ini saya kira bukan hanya dibutuhkan ketika kita kuliah, tapi juga dibutuhkan saat kita bekerja kelak. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, ketika kita harus mengambil sebuah kesimpulan, maka kita memerlukan apa yang disebut dengan berpikir kritis. Karena itu kita harus berlatih untuk berpikir kritis. Nah, ada beberapa definisi tentang berpikir kritis. Ada yang dikemukakan oleh John Dewey, Edward Glaser, kemudian Richard Paul. Gitu ya. Menurut John Dewey, berpikir kritis itu adalah pertimbangan yang aktif. Jadi kita menimbang-nimbang sesuatu secara terus-menerus, persisten, secara teliti, mengenai keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja. Jadi apapun yang kita terima, apakah itu berbentuk informasi, apakah itu berbentuk pengetahuan, itu menurut John Dewey ya harus kita kritisi. Nah, apa yang dikritisi dalam konteks ini? Yang dikritisi adalah alasan-alasan pendukung suatu kesimpulan. Ya. Begitu juga selain alasan-alasan, ada kecenderungan-kecenderungan yang ada di dalam itu. Kesimpulannya apa? Jadi kalau kita menggunakan definisinya John Dewey itu, kita harus mempertimbangkan secara aktif dan terus-menerus mengenai suatu keyakinan atau bentuk pengetahuan yang kita terima atau yang diterima oleh masyarakat begitu saja. Kemudian kita telaah alasan-alasannya dan kita telaah kesimpulannya. Sementara menurut Edward Glaser, berpikir kritis itu adalah berpikir mendalam tentang masalah-masalah dengan menggunakan pengetahuan penalaran yang logis. Disinilah kita pentingnya belajar logika. Dan penerapan aturan-aturan penalaran yang logis itu. Jadi kalau John Dewey, dia menganggap orang yang berpikir kritis itu sudah memiliki sebuah keterampilan berpikir logis yang dia pelajari dari logika. Sehingga dia tidak lagi menekankan kita harus belajar logika dulu. Tapi kalau Edward Glaser,
Dia mengatakan bahwa ketika kita berpikir kritis, maka kita menggunakan pengetahuan tentang logika yang telah kita pelajari dan kita terapkan aturan-aturan dalam logika tersebut. Bagaimana sih sebenarnya berpikir logis itu? Sehingga ketika aturan-aturan berpikir logis itu kita terapkan untuk menelaah sesuatu, apakah itu informasi, apakah itu keyakinan atau apapun, itu menurut Edward Glaser itu adalah sebuah upaya untuk berpikir kritis. Nah, sementara menurut Richard Paul, berpikir kritis itu adalah pemikiran logis dan reflektif untuk memilih pernyataan yang layak dipercaya. Hampir sama dengan Edward Glaser, Richard Paul menyatakan kita harus memiliki kemampuan berpikir logis dulu untuk bisa atau untuk dapat berpikir kritis. Ya, seperti saya katakan dalam pengantar mata kuliah logika pada pertemuan sebelumnya, bahwa logika itu sebuah ilmu sekaligus sebuah keterampilan. Sebagai sebuah ilmu, logika mengajari kita bagaimana berpikir secara tepat dan benar. Sebagai sebuah keterampilan, logika menuntut kita untuk selalu berpikir logis dengan menerapkan aturan-aturan logika ketika kita menelaah sesuatu. Kita lanjutkan. Nah, berpikir kritis itu adalah sebuah skill atau keterampilan yang penting. Ya, minimal pada taraf yang pertama, ya, berpikir kritis itu adalah mengenali masalah dan menemukan cara untuk menangani masalah itu. Ini sebuah keterampilan berpikir logis pada taraf pertama. Nah, kemudian pada taraf kedua, berpikir logis itu juga adalah upaya mengumpulkan dan menyusun informasi lalu merumuskan asumsi dan nilai yang tidak dinyatakan. Ya, bisa jadi ada orang yang menyatakan sesuatu, kemudian kita berpikir kira-kira apa yang ia maksudkan itu ya. Nah, kemudian kita bisa menyusun, mengumpulkan informasi, lalu kita bisa menilai apa yang dinyatakan orang tersebut. Begitu juga skill yang ketiga, ya, berpikir kritis, skill yang ketiga atau level selanjutnya adalah bagaimana kita merumuskan dengan bahasa yang tepat dan jelas. Ketika kita ingin menyatakan bahwa demonstrasi itu mengganggu ya perekonomian misalnya, kita harus bisa menyatakan secara jelas, kita harus bisa merumuskan secara jelas dan tepat agar apa yang kita nyatakan itu bisa difahami dengan baik. Nah, selanjutnya keterampilan dalam berpikir kritis yang keempat adalah bagaimana kita menilai pernyataan-pernyataan tentang fakta dan mencari hubungan logis dengan masalah yang lain. Ya, ketika kita melihat kemacetan lalu lintas, kira-kira kalau kita deskripsikan dalam bahasa, itu deskripsinya seperti apa? Ya kan, saya katakan misalkan kepala daerah provinsi Jakarta itu seharusnya adalah orang yang bisa mengatasi kemacetan. Karena orang yang bisa mengatasi kemacetan di Jakarta itu dapat menyelesaikan masalah-masalah yang lain seperti halnya masalah ekonomi. Nah, kita mencoba untuk mencari
hubungan logis antara satu masalah dengan masalah yang lain. Kalau misalkan Anda kebetulan berkendara sepeda motor dan berhenti di traffic light, katakanlah lampu merah. Anda berhenti sementara yang lain berjalan begitu saja tanpa peduli lampu itu sudah menunjukkan boleh berjalan atau tidak. Nah, kira-kira ketika Anda melihat fakta itu, apa yang bisa Anda rumuskan? Apakah Anda mau merumuskan disiplin berlalu lintas? Atau Anda akan merumuskan ketaatan hukum seorang pengendara sepeda motor di Jakarta itu rendah? Nah, ini artinya kita menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lain, ya. Kemudian kita bisa menyatakan fakta itu dengan baik. Nah, keterampilan yang kelima, yakni menarik kesimpulan. Ya. Bagaimana seseorang itu bisa menarik kesimpulan? Tentu dia harus melakukan pengujian kesamaan dengan kesimpulan yang sudah dibuat oleh orang lain. Kalau saya menyimpulkan misalkan bahwa ketaatan hukum pengemudi kendaraan bermotor di Jakarta itu rendah. Nah, apakah Anda juga bisa menyimpulkan hal yang sama dengan apa yang saya simpulkan? Nah, disinilah kita bisa belajar berpikir kritis dengan beberapa langkah. Okay? Ada skill pertama, skill kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang kelima itu adalah menarik kesimpulan. Ya, kadang-kadang kita itu masih bingung apa sih yang dimaksud dengan kesimpulan. Kesimpulan itu bukan inti dari sebuah persoalan. Kesimpulan itu ditarik dari satu alasan-alasan. Dari satu alasan dan alasan yang lain kemudian kita kesimpulkan. Mengapa sih kesimpulan saya tadi tentang pengendara bermotor itu menyatakan bahwa ketaatan hukum pengendara bermotor Jakarta itu rendah? Karena saya punya alasan. Alasannya apa? Ya, ketika lampu merah sebagai tanda seorang pengendara bermotor itu harus berhenti, ternyata banyak pengendara bermotor yang terus melaju tanpa memperdulikan apakah lampu itu merah sebagai tanda berhenti atau hijau sebagai tanda untuk berjalan. Nah, ini alasan-alasan sehingga ada kesimpulan. Nah, kadang-kadang alasan-alasan itu tidak dinyatakan secara tegas. Ya, kadang-kadang juga dinyatakan secara tegas. Nah, itu tinggal bagaimana kita berlatih untuk menarik kesimpulan. Kita lanjutkan lagi. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir kritis itu? Yang menurut Fisher dan Scriven, berpikir kritis itu adalah interpretasi. Interpretasi itu penafsiran. Penafsiran itu adalah pemahaman kita atas sebuah fakta, atas sebuah masalah. Jadi berpikir kritis adalah penafsiran dan evaluasi yang terampil dan aktif terhadap observasi dan komunikasi informasi serta argumentasi. Jadi berpikir kritis itu bukan bukan saja kita melakukan pemahaman atau penafsiran terhadap fakta, tapi juga kita melakukan evaluasi, ya, evaluasi kita aktif ya, untuk melakukan observasi, kita juga melakukan komunikasi, kita juga mengevaluasi informasi, gitu ya, dan juga argumentasi. Gampangannya, berpikir kritis itu kita
tidak mudah begitu saja untuk menerima pandangan orang lain, argumentasi orang lain. Kita juga tidak mudah untuk menerima sesuatu yang dinyatakan oleh orang lain. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah mencoba untuk melakukan evaluasi, mencoba untuk melakukan telaah dengan bertanya, apakah benar kesimpulan yang diambil? Kalau benar, kenapa? Apakah alasan-alasan yang digunakan untuk mengambil kesimpulan itu sudah benar atau tidak? Karena sebuah kesimpulan itu harus dibangun atas dasar alasan-alasan yang benar. Bagaimana mungkin kita menarik sebuah kesimpulan jika alasan-alasan yang kita jadikan dasar penarikan kesimpulan itu salah? Itu berpikir kritis. Nah, Anda juga bisa berlatih dalam kasus 1, dalam kasus 2, berlatihlah sendiri, Anda timbang-timbang ya, pernyataan mana yang mengarah pada kesimpulan. Ya. Anda silahkan dibaca dan cobalah berlatih untuk menemukan mana yang mengarah pada kesimpulan atau tidak. Apakah pada kasus 1 atau pada kasus 2. Ya. Kemudian ya, salah satu langkah dari berpikir kritis itu adalah mengidentifikasi alasan dan kesimpulan seperti yang saya katakan tadi. Ya, di sini kita bisa melakukan identifikasi pertama-tama terhadap bahasa. Ya. Apa maksudnya? Kita melihat kesimpulannya itu apa dan di mana. Itu bisa dilihat pada bahasa yang diungkapkan. Misalkan indikator kesimpulan itu ada beberapa kata yang digunakan misalnya, sehingga karenanya jadi sebagai konsekuensinya yang membuktikan, saya menyimpulkan, dan seterusnya. Ada juga indikator alasan. Kalau tadi indikator kesimpulan, indikator alasan itu karena, sejak, untuk, berdasarkan fakta, alasannya adalah pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, bagaimana menemukan? Ya, seringkali oleh karena itu tersembunyi dan disembunyikan. Ya. Simulasi sedang menggunakannya dan nilai logis atau tidak. Coba kita lihat di sini. Sudah sebulan harga beras melonjak, oleh karena itu warga dihimbau untuk memakan singkong. Ya, kita bisa melihat oleh karena itu. Indikator dari apa ini? Apakah ini indikator dari alasan atau indikator dari kesimpulan? Anda bisa berlatih. Kemudian kita juga bisa melihat pada penalaran yang kedua. Semakin banyak kita dapat menemukan indikator, kesimpulan, dan alasan, semakin baik kita dapat menilai. Nah, karena itu cobalah Anda berlatih ketika membaca buku, membaca media online, membaca majalah, atau membaca jurnal. Anda bisa mencari kata-kata ini. Saya amati, kita andaikan, ya, jika, maka, pengalaman saya adalah, itu sebabnya, kita seharusnya, misalnya. Ini semua adalah indikator-indikator, ya, indikator kesimpulan dan indikator alasan. Anda bisa berlatih untuk mencari indikator kesimpulan dan mencari indikator alasan. Karena tanpa latihan kadang-kadang Anda tidak akan mudah mengerti mana kesimpulan dan mana alasan. Oke, kita lanjutkan. Nah, Anda juga bisa berlatih untuk mengidentifikasi pernyataan-pernyataan.
Ya misalkan, nah, Anda berlatih mencari tujuan, kemudian langkahnya seperti apa. Nah, ini Anda berlatih sendiri. Kemudian yang selanjutnya kita masuk pada pola-pola penalaran. Penalaran itu ada yang sederhana, ada yang menggunakan mata rantai, ada yang menggunakan pola bersama. Pola yang sederhana, ada alasan, ada kesimpulan. Ya, kita lihat kata kesimpulan itu didahului oleh kata sehingga misalkan. Sebagai contoh, kerusakan pada lapisan ozon merupakan masalah internasional sehingga masalah itu hanya dapat diselesaikan melalui persetujuan internasional. Ini pola sederhana, ada alasan, ada kesimpulan. Ada juga pola yang lain, ada alasan, ada kesimpulan, ada kesimpulan. Ya ini pola bicara orang, pola pernyataan orang kadang-kadang berbeda. Ya kita lihat contohnya, menanam tanaman pangan yang dimodifikasi secara genetis membuat petani mampu menggunakan bahan kimia yang lebih kuat, sehingga jumlah benih rumput akan berkurang drastis. Jadi mungkin burung akan semakin berkurang lagi. Ini ada alasan, ada kesimpulan, ada kesimpulan. Nah, pola bersama, alasan, kemudian kesimpulan. Nah, beberapa alasan secara bersama-sama jadikan argumen untuk mendukung kesimpulan. Ini hanya merupakan pola-pola yang bisa Anda telaah dalam pernyataan orang, dalam tulisan orang, dalam penjelasan orang. Sekarang kita masuk pada slide selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan penjelasan dan apa yang dimaksud dengan argumen. Penjelasan itu digunakan untuk menggambarkan proses sebab akibat. Ya. Sementara argumen digunakan untuk meyakinkan orang lain bahwa ia harus berpikir demikian. Ini contoh. Ya, Anda bisa identifikasi mana penjelasan dan mana argumen. Ya, silakan nanti Anda pilih. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ini ada asumsi, konteks, dan peta berpikir. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asumsi, atau apa yang dimaksud dengan konteks, dan apa yang dimaksud dengan peta berpikir. Nah, asumsi, keyakinan yang secara jelas diterima atau dianggap benar oleh pembicaraan atau penulis, tetapi mereka tidak menyatakannya atau membuatnya eksplisit. Ini contohnya. Sementara konteks adalah situasi yang melingkupi seluruh pernyataan. Seperti orang-orang yang terlibat bersama ya, dengan maksud, keyakinan, emosi, kepentingan, dan lain-lain. Nah, sementara pola berpikir ya, atau peta berpikir adalah peta yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan penting yang harus kita jawab ketika mempertimbangkan argumen. Baik argumen milik kita maupun milik orang lain. Ya, kita lihat di sini. Nah, mengklarifikasi pernyataan. Anda masih ingat apa definisi pernyataan kemarin? Pernyataan itu adalah sebuah ungkapan yang dapat atau sebuah pernyataan yang dapat diuji atau dinilai benar atau salah. Ya. Klarifikasi pernyataan dapat dilakukan dengan melakukan parafrase, gunakan ungkapan-ungkapan lain dengan arti yang sama. Jadi kalau Anda mau mengklarifikasi sebuah pernyataan, Anda harus bisa menggunakan parafrase. Jangan mencontoh copy paste gitu ya, tapi gunakanlah parafrase. Kemudian kita juga bisa membuat definisi. Definisi seperti contohnya. Atau kita bisa memberikan contoh gitu. Atau kita bisa menyatakan kontradiksi atau sesuatu yang berlawanan.
Kemudian kita juga bisa menyertakan asal-usul gitu ya. Menyertakan konteks sejarah, sebuah konsep akan membantu audien memahami makna dasar. Intinya ketika Anda berpikir kritis kemudian mencoba untuk melakukan klarifikasi atas pernyataan, maka Anda bisa menggunakan beberapa langkah. Bisa menggunakan parafrase, bisa menggunakan definisi, bisa menggunakan contoh, bisa menggunakan kontras, bisa menggunakan asal-usul. Sekali lagi, berpikir kritis itu tidak kita peroleh secara kodrati. Artinya kita harus berlatih. Kemampuan berpikir itu kita miliki secara kodrati. Artinya semua manusia yang diberi anugerah untuk bisa berpikir. Tapi untuk berpikir kritis itu harus dilatih. Karena itu kita belajar logika. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.